Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, perkenalkan nama saya Mahanda Purnivanesa dengan NIM 200205053 dan dosen pengampu yaitu Bu Lisdiah Dewi Arini. Di sini saya akan menjelaskan tentang sistem urinaria. Simak baik-baik ya. Apa itu sistem urinaria? Sistem urinaria adalah proses di mana terjadinya penyaringan darah, sehingga darah terbebas dari zat-zat yang tidak dibutuhkan oleh tubuh dan juga menyerap zat-zat yang masih dibutuhkan oleh tubuh. Zat-zat yang sudah tidak dibutuhkan oleh tubuh dan larut dalam air dibuang dalam bentuk urin atau yang biasa kita sebut air kemih. Di sini saya akan menjelaskan tentang anatomi pada sistem urinaria. Yang pertama yaitu ginjal. Apakah ginjal itu? Ginjal adalah organ tubuh yang terletak di dekat bagian tengah punggung pada kedua sisi tulang belakang, tepat di bawah tulang rusuk bagian belakang. Fungsi ginjal yaitu: yang pertama, pengeluaran zat sisa organik. Yang kedua, pengaturan konsentrasi ion-ion penting. Yang ketiga, pengaturan keseimbangan asam basa tubuh. Yang keempat, pengaturan produksi eritrosit. Yang kelima, pengaturan tekanan darah. Yang keenam, pengendalian terhadap konsentrasi glukosa darah dan asam amino darah. Yang ketujuh, pengeluaran zat beracun. Ini dia gambar bagian-bagian ginjal. Ginjal terdiri dari korteks, medula, dan pelvis renalis. Ini adalah penjelasan tentang bagian-bagian ginjal. Yang pertama yaitu korteks. Korteks adalah bagian luar ginjal. Yang kedua adalah medula. Medula yaitu bagian dalam ginjal. Yang ketiga, piramid. Piramid adalah medula yang berbentuk kerucut. Yang keempat yaitu kolumna bertini. Kolumna bertini adalah bagian korteks yang mengelilingi piramid. Yang kelima, papilaris berlini. Papila dari tiap piramid. Yang keenam, pelvis, yaitu reservoir utama sistem pengumpulan ginjal. Yang ketujuh yaitu calyx minor, yaitu bagian ujung pelvis berbentuk seperti cawan. Yang kedelapan, calyx mayor, yaitu kumpulan dari beberapa calyx minor. Lapisan ginjal. Lapisan ginjal terdiri dari dua bagian, yaitu lapisan luar dan lapisan dalam. Lapisan luar yaitu lapisan korteks atau subtania corticalis, yang lapisan dalam yaitu medula atau subtania medullaris. Ini adalah contoh gambar lapisan ginjal. Anatomi dan fisiologi ginjal. Ginjal berbentuk seperti kacang. Ginjal orang dewasa panjangnya mencapai 12-13 cm dengan lebar 6 cm dan beratnya 120-150 gram. Permukaan atas dan bawah serta pinggir korteks ginjal berbentuk konveks, sedangkan pinggir medialnya berbentuk konkav karena adanya hilus. Apa hilus itu? Hilus adalah tempat arteri pulmonalis, vena, bronkus, dan saluran limfe masuk ke dalam paru-paru. Ada beberapa struktur yang masuk atau keluar dari ginjal melalui hilus, antara lain arteri dan vena renalis, saraf dan pembuluh getah bening. Fisiologi ginjal. Yang pertama itu mengatur volume air atau cairan dalam tubuh. Kelebihan air dalam tubuh akan diekstraksikan oleh ginjal sebagai urin atau kemih yang encer dalam jumlah besar. Kekurangan air, kelebihan keringat, menyebabkan urin yang diekstraksi berkurang dan konsentrasinya lebih pekat sehingga susunan dan volume cairan tubuh dapat dipertahankan normal. Yang kedua, mengatur keseimbangan osmotik dan mempertahankan keseimbangan ion yang optimal dalam plasma atau keseimbangan elektrolit. Bila terjadi pemasukan atau pengeluaran abnormal ion-ion akibat pemasukan garam yang berlebihan atau penyakit diare dan muntah, ginjal akan meningkatkan ekskresi ion-ion penting. Misalnya Na, K, Cl, Ca, dan PO3.
Yang ketiga yaitu mengatur keseimbangan asam basa cairan tubuh. Campuran makanan menghasilkan urin yang bersifat asam pH kurang dari 6 disebabkan hasil akhir metabolisme protein. Apabila banyak makan sayur-sayuran, urin akan bersifat basa. pH urin bervariasi antara 4,8 sampai 8,2. Yang keempat, ekskresi sisa hasil metabolisme seperti urem, asam urat, kreatin, zat-zat toksik, obat-obatan, hasil metabolisme hemoglobin dan bahan kimia asing atau pestisida. Yang kelima, fungsi hormonal dan metabolisme. Ginjal mengekskresi hormon renin yang mempunyai peranan penting mengatur tekanan darah atau sistem renin angiotensin aldosteron. Membentuk eritropoiesis mempunyai peranan penting untuk memproses pembentukan eritrosit. Yang keenam, membentuk hormon dihidroksikolkalsiferol atau vitamin D yang aktif yang diperlukan untuk absorpsi ion Ca di usus. Nefron. Apa sih nefron itu? Nefron merupakan penyusun utama ginjal yang berperan penting dalam proses penyaringan darah. Bentuknya terdiri dari komponen penyaring atau badan Malpighi yang dilanjutkan oleh saluran-saluran atau tubulus. Bagian-bagian nefron. Pertama adalah glomerulus. Suatu jaringan kapiler berbentuk bola yang berasal dari arteriol eferen yang bersatu menuju arteriol eferen. Glomerulus berfungsi sebagai tempat filtrasi sebagian air dan zat yang terlarut dari darah. Yang kedua, kapsula Bowman. Bagian dari tubulus yang melingkupi glomerulus untuk mengumpulkan cairan yang difiltrasi oleh kapiler glomerulus. Yang ketiga, tubulus. Tubulus terbagi menjadi 3. Yang pertama adalah tubulus proksimal. Tubulus proksimal berfungsi mengadakan reabsorpsi bahan-bahan dari cairan tubuli dan mensekresikan bahan-bahan ke dalam cairan tubuli. Yang kedua adalah lengkung Henle. Lengkung Henle membentuk lengkungan tajam berbentuk U, terdiri dari pars descendens yaitu bagian yang menurun terbenam dari korteks ke medula dan pars ascendens yaitu bagian yang naik kembali ke korteks. Bagian bawah dari lengkung Henle mempunyai dinding yang sangat tipis sekali sehingga disebut segmen tipis, sedangkan bagian atas yang lebih tebal disebut segmen tebal. Lengkung Henle berfungsi reabsorpsi bahan-bahan dari cairan tubulus dan sekresi bahan-bahan ke dalam cairan tubulus. Kita balik lagi ke bagian-bagian nefron. Yang ketiga adalah tubulus distal. Berfungsi dalam sekresi atau augmentasi zat-zat tertentu. Yang keempat itu ductus pengumpul atau ductus collectivus. Dia berguna menerima cairan dari nefron yang berlainan. Selanjutnya ureter. Kalian tahu nggak sih apa itu ureter? Ureter adalah bagian dari sistem urinaria yang berbentuk menyerupai saluran pipa atau tabung. Ureter berfungsi untuk mengalirkan urin dari masing-masing ginjal untuk ditampung di kandung kemih. Ureter itu adalah tabung atau saluran yang menghubungkan ginjal dengan kandung kemih. Ureter merupakan lanjutan pelvis renal menuju dista dan bermuara pada vesika urinaria. Panjangnya mencapai 25-30 cm. Persyarafan ureter oleh plexus hypogastricus inferior melalui neuron-neuron simpatis yang terdiri dari 2 bagian, yaitu pars abdominalis atau berada di dalam rongga abdomen, selanjutnya pars pelvina atau di dalam rongga pelvis. Bagian-bagian ureter. Yang pertama itu pars prostatica yang terletak sebelum kelenjar prostat. Yang kedua, pars prostatica terletak di prostat. Yang ketiga, pars membranosa atau sekitar 1,5 cm dan di lateral atau tepi terdapat bulbotralis atau sepasang kelenjar kecil yang terdapat di sepanjang uretra. Yang keempat,
pars spongiosa atau cavernosa sekitar 15 cm dan melintas di corpus spongiosum penis atau jaringan ereksi. Selanjutnya ada kandung kemih. Apa sih kandung kemih itu? Kandung kemih merupakan kantong berongga yang dapat diragangkan dan volumenya dapat disesuaikan dengan mengubah status kontraktil otot polos di dindingnya. Mempunyai fungsi sebagai reservoir urin 200 hingga 400 cc. Vesika urinaria mempunyai bagian. Yang pertama, ada apex. Apex adalah menghubungkan ke kranial oleh urakus atau sisa kantong allantois sampai ke umbilikus atau pusar. Selanjutnya ada corpus dan fundus. Vesika urinaria dipersarafi oleh saraf otonom atau saraf tidak sadar. Ini dia gambar kandung kemih. Karakteristik kandung kemih. Kandung kemih atau buli-buli merupakan organ berongga yang terdiri atas 3 lapisan otot detrusor yang saling beranyaman. Ia terletak tepat di belakang pubis di dalam rongga pelvis. Kandung kemih dapat menyimpan urin orang dewasa pada umumnya kurang lebih 500 ml. Selanjutnya ada uretra. Apakah kalian tahu apa itu uretra? Uretra adalah saluran yang mengalirkan urin dari kandung kemih untuk kemudian dikeluarkan dari tubuh. Pada pria, berfungsi juga dalam sistem reproduksi sebagai saluran pengeluaran. Ini adalah struktur uretra. Uretra pada wanita. Pada wanita, panjang uretra sekitar 2,5 sampai 4 cm dan terletak di antara klitoris dan pembukaan vagina. Sedangkan uretra pada pria, panjang uretra sekitar 20 cm dan berakhir pada akhir penis. Selanjutnya adalah proses pembentukan urin. Apakah kalian pernah mendengar atau belajar tentang proses pembentukan urin? Di sini saya akan menjelaskan kembali. Yang pertama adalah filtrasi. Filtrasi adalah proses penyaringan zat sisa metabolisme yang dapat menjadi racun bagi tubuh. Kedua, filtrasi terjadi dalam glomerulus. Ini mengandung zat berukuran kecil, yaitu glukosa, ion, dan limbah nitrogen mengalami filtrasi. Molekul besar seperti protein dan sel darah tertahan di dalam plasma darah dan mengalir meninggalkan glomerulus melalui arteriole eferen. Hasilnya adalah filtrat glomerulus atau urin primer. Yang kedua yaitu reabsorpsi. Reabsorpsi merupakan proses penyerapan kembali filtrat glomerulus yang masih mengandung zat-zat berguna bagi tubuh. Beberapa zat yang diserap kembali antara lain glukosa, garam-garam, ion anorganik, dan asam amino. Reabsorpsi terjadi dalam tubulus contortus proximal. Hasilnya adalah filtrat tubulus atau urin sekunder. Yang terakhir adalah sekresi atau augmentasi, yaitu proses pengeluaran zat sisa yang sudah tidak diperlukan lagi oleh tubuh. Pembuluh darah melepaskan zat-zat yang tak berguna seperti ion H, K, dan NH3 atau amonia ke urin sekunder pada tubulus contortus distal, lalu dialirkan ke tubulus contortus collectivus atau saluran pengumpul. Selanjutnya adalah patologi sistem urinaria. Pertama, glomerulonefritis. Glomerulonefritis adalah peradangan pada ginjal yang dimulai dari glomerulus, ditandai dengan proteinuria dan hematuria. Glomerulonefritis dapat berkembang menjadi gagal ginjal. Glomerulonefritis terbagi menjadi dua, yaitu glomerulonefritis akut dan glomerulonefritis kronis. Glomerulonefritis akut terjadi akibat infeksi kuman Streptococcus yang ditandai dengan timbulnya hematuria, edema, hipertensi, dan penurunan fungsi ginjal.
Cara pengobatannya yaitu istirahat, diet, pembatasan cairan dan garam, mengkonsumsi antibiotik, antihipertensi, antidiuretik bila perlu. Selanjutnya, glomerulonefritis kronis. Glomerulonefritis kronis ditandai dengan kerusakan ginjal atau kelainan pada urinalisis, tes sampel pada urin, dengan penurunan laju filtrasi glomerulus. Yang kedua, penurunan semua fisiologi ginjal secara bertahap, diikuti penimbunan sisa metabolisme protein dan gangguan keseimbangan cairan dan elektrolit. Sindrom nefrotik. Sindrom nefrotik adalah suatu sindroma yang terjadi akibat berbagai penyakit yang menyerang ginjal dan menyebabkan 1. Proteinuria atau protein dalam air kemih. Yang kedua, menurunnya kadar albumin atau protein utama darah dalam darah. Yang ketiga, penimbunan garam dan air yang berlebihan. Yang keempat, meningkatnya kadar lemak dalam darah. Nefritis. Nefritis adalah peradangan ginjal, ditandai dengan hematuria atau darah di dalam air kemih, proteinuria atau protein di dalam air kemih, dan kerusakan fungsi ginjal yang tergantung pada jenis, lokasi, dan beratnya reaksi kekebalan. Gagal ginjal atau renal failure, yaitu penyakit di mana fungsi organ ginjal mengalami penurunan. Ginjal tidak lagi mampu bekerja sama sekali dalam hal penyaringan pembuangan elektrolit tubuh, menjaga keseimbangan cairan dan zat kimia tubuh seperti sodium dan kalium di dalam darah atau produksi urin. Terima kasih. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.